good morning class. Halo, selamat pagi anak-anak. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Sounds good ya, baik-baik saja kan? Okay students, today we have the topic about home activities. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan topik home activities atau kegiatan yang ada di rumah. Please pay attention to the material. Tolong anak-anak perhatikan materi pada pagi hari berikut ya. And now about home activities atau kegiatan yang ada di rumah. Sebelum kita menginjak kegiatan-kegiatan apa saja sih yang ada di rumah yang bisa kita lakukan, pertamanya kita akan belajar tentang names of rooms in a house. Nama-nama suatu ruangan yang ada di dalam rumah. Yang pertama ada attic atau loteng. Kemudian ada dining room, ruang makan, and then bathroom, kamar mandi, and next is living room, ruang keluarga, and next is nursery room atau kamar bayi, and then there is kitchen, dapur, garage, garasi, bedroom, ruang tidur, and then study room yaitu ruang belajar, and next is laundry room yaitu ruangan mencuci untuk kita mencuci baju, and then the next is veranda yaitu atau bisa kita sebut juga dengan teras rumah itu namanya veranda. Nah, tadi merupakan names of rooms in a house, nama-nama ruangan yang ada di rumah. And now we will learn about home activities. Nanti anak-anak bisa mencatat materi ini di buku tulis anak-anak ya ketika ada di rumah. And next is home activities, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ketika berada di rumah. Yang pertama di sini ada get up artinya bangun tidur. Get up, bangun tidur. And next is make the bed yaitu merapikan tempat tidur atau merapikan kasur ya anak-anak. And next is take a bath yaitu mandi. Next, take a nap. Beda ya sama tidur. Kalau take a nap itu kita cuma tidur sebentar aja, enggak tidur malam yang sampai ke pagi. Kalau take a nap itu kita cuma tidur atau beristirahat beberapa menit saja. And next, playing itu artinya bermain. Pasti anak-anak paling suka ini ya home activitiesnya. Playing, bisa playing badminton, playing football, or playing marble. Jadi playing di sini anak-anak bisa bermain sepak bola atau bermain kelereng atau bermain badminton. Seperti itu ya students. And next is sweep the floor yaitu menyapu lantai. And next is go to bed yaitu tidur. Kalau sudah malam, activities yang bisa kita lakukan yaitu ketika sudah lelah, mengantuk, itu kita go to bed atau tidur, pergi tidur. Nah, sekarang di sini ada yang lainnya yaitu home activitiesnya ada read atau membaca. Here is the example. Di sini juga ada contohnya kalimatnya dengan menggunakan
kata kerja read, membaca. Please listen carefully and repeat after me. Tolong anak-anak dengarkan dengan seksama. Setelah itu anak-anak bisa tirukan membacanya di rumah ya, setelah Miss Diana membacakan teks berikut. Oke. I read in the veranda. I read in the veranda. Saya membaca di teras. Read artinya membaca. Veranda artinya teras. Jadi artinya I read in the veranda yaitu saya membaca di teras. And next is cook. Memasak. I cook in the kitchen. I cook in the kitchen. Cook artinya memasak. I artinya saya. Saya memasak di dapur. Kitchen itu tadi artinya dapur ya anak-anak. Jadi I cook in the kitchen yaitu artinya saya memasak di dapur. Next is eat atau makan. I eat in the dining room. Saya makan di ruang makan. Watch TV. Menonton TV. I watch TV in the living room. Saya menonton TV di ruang keluarga. Take a bath. Take a bath. Mandi. I take a bath in the bathroom. Saya mandi di kamar mandi. Nah, ini merupakan tadi semua itu home activities ya. Take a bath. Kegiatan yang biasa kita lakukan selama berada di rumah. And next is sleep. Sleep atau tidur. Jadi sleep sama go to bed itu artinya sama ya anak-anak. Yaitu memiliki arti yang sama yaitu tidur. Sleep and go to bed. Sleep dan go to bed itu artinya sama yaitu tidur. I sleep in the bedroom. Saya tidur di kamar tidur. Next, water the flowers. Water the flowers. Menyiram bunga. I water the flowers in the garden. Saya menyiram bunga di kebun. Garden itu artinya kebun ya, students. Sweep. Sama ya tadi ya, menyapu ya. Nah, contoh kalimatnya bisa I sweep in the yard. I sweep in the yard. Saya menyapu di halaman. Next, play. Jadi ya, bermain ya. Ini merupakan contoh kalimatnya. I play in the yard. Saya bermain di halaman. Yard itu artinya halaman ya, students. Oke, students. Tadi merupakan contoh-contoh dari home activities yang biasa kita lakukan atau kegiatan-kegiatan yang sering atau biasa kita lakukan ketika berada di rumah. Dan sekarang tugasnya anak-anak yaitu menyebutkan contoh kegiatan anak-anak selama di rumah dalam bahasa Inggris. Minimalnya itu 5 home activities atau 5 kegiatan yang anak-anak lakukan di rumah. Contohnya tadi I sweep the floor. Saya menyapu lantai. Kemudian bisa juga I play in the yard. Saya bermain di halaman. Bisa juga I cook in the kitchen. Saya memasak di dapur. Itu juga bisa. Atau yang lainnya bisa juga I take a bath in the bathroom. Saya mandi di kamar mandi. Jadi anak-anak menyebutkan home activity-nya sama di mana anak-anak melakukan home activities tersebut. Seperti contoh tadi, I take a bath in the bathroom. Saya mandi, I take a bath itu kan home activity-nya. Kemudian bathroom itu nama ruangannya. Berarti mandinya di kamar tidur. Begitu ya students. Jadi anak-anak cuma menulis 5 saja home activity atau 5 kegiatan yang anak lakukan di rumah dalam bahasa Inggris dengan vocabulary materi
atau dengan kosakata yang sudah Miss Diana ajarkan pada video pembelajaran pagi hari ini. Tugasnya kemudian dikirimkan ke Miss Diana dalam bentuk video, yaitu dikirim ke WA ya, students. Oke, I think it's enough for today. Ibu rasa cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Don't forget to do your tasks. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas anak-anak. Thank you and see you on the next meeting.